kantor pemerintahan atau mungkin di swasta ya, dan yang lain sebagainya. Nah tentunya perlu pekerjaan rutin yang mesti diselesaikan. Nah bayangkan Bapak Ibu ketika dulu ada komputer, ya sekarang nih kita udah ketergantungan terhadap komputer, nah tiba-tiba komputer itu nggak ada misalkan, atau nggak bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, itu kan kita akan menjadi satu kesulitan bagi kita, karena kita sudah terbiasa. Kita menginput data, misalkan saya aja lah, misalkan menginput data ke sistem, sudah kebantu nih sama program. Kemudian saya menginput nilai ke sistem, ya dibantu sudah ada alat ya, sehingga nanti saya nggak ngitung lagi gitu, input nilai absensi, kemudian tugasnya dimasukkan, kemudian kuis, UAS otomatis pas diproses sudah muncul tuh pekerjaan. Pun demikian mungkin Bapak Ibu yang dipakai ya, misalkan kalau dulu ya orang keuangan di desa kan pemasukan pengeluaran dicatat, kemudian diinput ya harus dicatat ke buku, direkap, dijumlahkan, dikalkulator dan sebagainya. Nah kan sekarang itu sudah tergantikan ya atau terbantukan oleh alat yang namanya komputer. Nah apalagi ya untuk proses penyelesaian masalah di sini itu biasanya itu disusunlah sebuah aksi dengan menggunakan suatu yang namanya itu algoritma. Ya, saya kira Pak Dani sudah menjelaskan lah ya, apa itu algoritma di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Bahwa algoritma itu kan nanti dia itu akan misalkan mentranslate ke dalam sebuah bahasa ya. Nanti bahasa pemrograman itulah nanti yang tentunya nanti harus dapat dimengerti oleh komputer. Jadi kenapa ada istilah muncul error ya? Kayak kemarin misalkan kita belajar Visual Basic. Harusnya mengetik misalkan teks. Ternyata teksnya itu kan harusnya kita itu huruf T, E, X, dan T gitu. Ternyata kita ada kesalahan misalkan karena kita bahasa Indonesia, jadi malah teksnya itu pakai S, T, E, X, maaf, T, E, K, S gitu. Ya, harusnya itu kan T, E, X, T. Nah, kenapa komputer nggak mengenali gitu? Nah, karena komputer itu kan hanya bisa membaca apa yang sudah diprogram oleh manusia ke dirinya sendiri gitu, ke program tersebut. Makanya kenapa muncul error. Nah, ini mungkin yang mesti dipahami oleh Bapak Ibu bahwa eh, ketika kita menjadi seorang programmer atau ketika menjadi seorang pembuat aplikasi dengan bahasa pemrograman, nah kita kan mesti paham algoritma dan juga kita mesti mengerti apa yang dapat dikerjakan oleh komputer dan dimengerti oleh komputer. Karena sekali lagi komputer itu benda mati. Kalau saya nyuruh nih ke Pak Bayu tolong cetak misalkan kartu vaksin. Nah, Pak Bayu kan pasti ngerti gitu. Wah tinggal kartu vaksin ya dicetak. Tapi kalau saya ke komputer, nah bagaimana caranya memerintahkan untuk pencetak? Nah dengan perintah mungkin misalkan print. Nah print di sini kan itu kan bahasa Indonesia, maaf, bahasa Inggris ya itu, bahasa pengantar kita. Tapi bagaimana dari bahasa print dipahami oleh mesin komputer sehingga dia bisa mencetak, bisa membedakan antara print dengan misalkan scan, antara read membaca dengan write menulis. Nah, otomatis kan komputer itu harus belajar dan diajarkan oleh siapa? Oleh kita, oleh manusia, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau orang informatika itu dipelajari ya. Jadi kita sebagai sarjana komputer itu tidak hanya berpikir
kita akan menggunakan komputer. Seorang eskom itu hanya bisa menggunakan komputer atau memakai komputer. Nah, sebenarnya tidak ke sana juga. Pastilah ya gitu ya. Orang eskom masa kemampuan komputernya itu uh, sama ya atau bahkan lebih sedikit dibandingkan yang tidak kuliah komputer. Nah, tapi kita sebenarnya ada juga nih kayak mata kuliah ini yang ngebahas terkait segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan secara teknis di lapangan dengan komputernya, tapi bagaimana asal-usul dari komputer bisa memahami dan dipahami ya, oleh kita sebagai manusia. Nah, ini memang agak cukup berat lah saya katakan bahwa untuk mata kuliah ini saya pun termasuk yang nggak terlalu interest ya dibanding kayak saya tadi saya ngajar database, saya lebih semangat karena ini praktika di lapangannya itu akan kelihatan. Tapi kalau mata ini lebih ke mata kuliah teori konsep. Yang implementasinya itu betul-betul perlu concern di sini gitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu nih, kaitan antara komputer dengan program Bapak Ibu nih. Ini yang mungkin akan ditemukan di setiap ketika Bapak Ibu belajar bahasa pemrograman. Dan ini dasarnya adalah mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Kita lihat ya, apa itu algoritma? Itu ya, apa itu bahasa pemrograman? Kemudian dan nantinya itu merujuk ke yang namanya komputer. Nah, algoritma itu disusun itu dengan bahasa manusia. Gitu ya. Misalkan kita akan membuat suatu program menghitung bilangan ganjil atau genap, kan? Buat sebuah variabel. Kemudian variabel tersebut lakukan proses inisiasi pemberian nilai. Kemudian nilai tersebut diproses dengan rumus. Apabila habis dibagi dua, diberikan keterangan bilangan genap. Kalau tidak, berarti bilangan ganjil. Selesai. Itu kan algoritma kita, Bapak Ibu. Yang disusun dan dibuat oleh kita sebagai manusia. Tapi ketika kita di C++, tiba-tiba langsung apa? Misalkan integer X. Ya, kemudian setelah integer X, kemudian X, if misalkan X dibagi 2 sama dengan 0, misalkan di sana maka cout ya, cetak bilangan genap. Else misalkan dia berarti bilangan ganjil. Terus print X. Nah, itu kan bahasa pemrograman Bapak Ibu. Ya, kita menyusun algoritma, kemudian nanti yang akan dibangun untuk menggunakan bahasa pemrograman. Nah, biasanya bahasa pemrograman tersebut itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Makanya kayak perintah gini, print. Oh, berarti itu untuk ngeprint. Scan F misalkan. Atau see out, see in, misalkan, see in ya. Itu kalau di PHP ada print line, ada di VB ada text satu teks, if itu kan jika, else maka. Nah, itu kan bahasa-bahasa kita Bapak Ibu sebenarnya. Yang oleh bahasa pemrograman itu diupayakan dia mengerti. Nah, masalahnya bahasa pemrograman tersebut apakah bisa dimengerti nggak sih oleh komputer? Komputer itu kan tadi Bapak Ibu dia benda mati. Ada prosesor, memori, apa yang kita input dari keyboard ya diketik print melalui kabel ya, keyboard kan diinput ke sana ke mainboard, ada diproses oleh prosesor, ada ALU, ada CU ya, ada arithmetical logic unit, control unit diproses, kemudian hasilnya itu ditampilkan lagi ke layar dan dia bisa mengerti gitu. Nah, itu kan nggak sesederhana yang tiba-tiba seperti itu dulu gitu. Perlu perjuangan lah ya gitu ya. Nah, kayak maaf tadi lah pengalaman Pak Bayu di Lotus ya untuk menampilkan sebuah
kotak atau garis aja itu kan perlu berapa kode ya. Tapi sekarang Bapak Ibu buka aplikasi kayak Corel atau Word, dengan kita klik, klik, klik button ya, kita bisa buat garis dengan mudah cepat. Nah, karena program yang dulu tuh dengan yang sekarang, Paint atau Corel atau bahkan yang lainnya, itu sudah dibuat sedemikian rupa supaya komputer itu memahaminya itu dengan bahasa manusia yang lebih mudah dipelajari. Nah, mudah-mudahan ada gambaran Bapak Ibu ya bahwa kita manusia berpikir bahasa manusia, nah komputer berpikir dengan bahasanya sendiri gitu. Komputer itu kan hanya sinyal listrik ya, antara 0 dan 1. Binari gitu. 11, 10, 01 dan sebagainya. Ya. Walaupun kan sekarang lihat perkembangan teknologi Bapak Ibu. Kita ada namanya Google Voice atau Voice Note atau Siri atau apapun itu ya. Ketika misalkan itu sudah diatur, nah mulailah dibuat namanya speech ya recognition. Kita bisa nyebutin oke Google gitu. Nah kalau komputer atau laptop atau perangkat Bapak Ibu sudah di-set, nah dia bisa memahami gitu. Misalkan play YouTube, play musik on YouTube misalnya. Itu kan bisa memahami gitu. Nah, artinya ada proses ya dari kita sebagai manusia ke komputer di sana. Apakah itu handphone juga smartphone ya? Itu kan prakomputer, mini komputer juga. Kita bisa memahami gitu. Perintah-perintah tanpa kita mengetik, tapi kita sudah menggunakan suara kita, speech kita apa yang ditangkap ya, kemudian ditransformasi kayak misalkan play. Nah, play itu kan kita ngerti berarti putar. Nah, kita kan nggak ngetik di keyboard itu. Tapi oleh si komputer, play tadi itu diterjemahkan, ditranslate dengan bahasa yang dipahaminya. Kemudian dipahami, oh berarti saja harus memutar gitu. Memutar sesuatu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi perjalanan dulu dengan sekarang, sekali lagi ya tantangannya. Dulu buat program masih berbasis tanpa gerak, tanpa visual, semua berbasis teks, command line interface. Lihat aja program-program yang di mesin kasir dulu ya dengan yang sekarang. Sekarang kan sudah lebih mudah lah gitu. Proses tadi karena tadi proses menerjemahkan apa yang dimengerti oleh komputer dengan apa yang diinginkan oleh manusia itu terus. Nah, inilah ilmunya salah satunya gitu. Ya, bagaimana antara bahasa manusia dengan komputer itu bisa terhubung. Ya, kita aja misalkan sama manusia, misal mohon maaf ya, saya misalkan anggaplah tiba-tiba naik pesawat kayak di film ya, nah, kemudian pesawatnya jatuh, nemu di suku yang misalkan belum pernah interaksi dengan dunia luar, dia ngobrol pakai bahasa apa, saya ngobrol itu nggak ngerti, itu ngobrol saya nggak ngerti. Artinya kan antara dua entitas itu, misalkan untuk menyebutkan saya mau minum gitu, saya nyebut minum, haus, itu nggak ngerti gitu. Makanya kan mungkin kalau kita sih masih ada apa ya, gerak lah misalkan ya ada misalkan apa yang memperagakan sesuatu gitu. Tapi kan itu kan bagian dari upaya ya untuk ada komunikasi. Nah, apalagi ini antara kita manusia dengan komputer. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer hanya mempunyai perintah sederhana dalam jumlah terbatas yang dirumuskan dengan baik. Instruksi diwakili oleh komputer sebagai nomor kode untuk menyalin. Misalnya, ada kode 001, 002, 110 dan sebagainya. Itu kan kode-kode yang mungkin dikenali. Anggaplah ya perintah khusus tersebut ya didukung oleh komputer tersebut itu kita ketahui ya kita misalkan statementkan bahwa itu adalah sebagai
bahasa mesin. Gitu. Jadi kalau kita mau merefresh, kita kan tekan tombol F5. Sebenarnya F5 itu kan ada kode-kodenya. Huruf A aja itu kan coba Bapak Ibu cari ada yang namanya kode kode ASCII misalkan. Itu kan ada kode-kodenya. Nah, sehingga akan dikenali gitu. Nah, perintah khusus ini anggaplah itu adalah suatu bahasa komputer. Jadi komputer itu dibuat dengan bahasanya. Manusia berkomunikasi dengan manusia yang kompleks dengan aneka ragam simbol. Nah, kan kita walaupun berbagai bahasa, kita punya bahasa, misalkan gini ya dari sisi bahasa, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa misalkan apa lagi ya gitu. Nah, dari sisi simbolnya nih, kita kan paham ada angka, ada huruf, huruf Latin, huruf Arab, ada huruf Romawi dan sebagainya. Tapi kan kita paham. Karena antara manusia dan manusia yang lain itu sudah ada memahami komunikasi sama-sama lain. Gitu. Bahkan kita ubah simbol tersebut misalkan ke dalam bentuk gambar. Kita buat gambar misalkan ada hewan ya, kakinya 4, kemudian ada kumisnya, kemudian kecil, bunyinya ngeong-ngeong. Nah, itu kan kita sudah paham simbol-simbol tersebut. Karena di antara manusia dan satu dan manusia yang lain itu komunikasi dengan simbol-simbol yang sama. Nah, sedangkan komputer itu hanya dapat menerima perintah dengan bahasa mesin yang simbolnya itu adalah 0 dan 1. Ingat lagi coba di mata kuliah apa itu Pak Dani mungkin menyampaikan 0 itu ketika kondisi katakanlah sinyal listrik atau itu enggak terhubung lah misalkan. Sedangkan 1 itu pada saat sedang terjadi misalkan. 01 inilah yang misalkan rangkaian-rangkaian dalam elektronika yang memunculkan simbol-simbol. Nah, itu ya. Jadi kita manusia ngobrol bahasa Sunda sekarang karena komputer YouTube bisa ngerti itu, bisa translate otomatis gitu. Itu kan lewat suatu proses pembelajaran. Ya, komputer bisa pahami itu. Ya. Nah, sedangkan komputer itu sendiri menjadi institusi itu yang dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Nah, melalui apa? Nah, melalui program. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekarang kuliah di komputer, bisa bikin program. Sebenarnya itu suatu kebanggaan Bapak Ibu bisa berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Dengan bahasa komputer, bahasa mesin gitu. Gitu. Nih, kalau kita lihat nih Bapak Ibu nih, ya kalau pernah mungkin lihat film-film apa ya? Film-film di TV terkait hacking dan sebagainya gitu. Nih, kalau kita kan misalkan contoh nih ada nih di nanti ada pemrograman web, HTML, head, meta, script, print dan sebagainya, H2, H1, color. Nah, kita ngerti kan istilah color, red. Nah, sekarang kita ngetik ya program gitu. Color sama dengan red. Font family Arial. Font size 10. Itu kan bahasa kita ya bahasa manusia yang sebenarnya itu kita akan masukkan itu ke komputer tapi di komputer itu hanya bilangan-bilangan kayak gini Bapak Ibu 110 001 itu udah itu aja angkanya gitu. Maaf Pak, saya izin Pak. Mau ke Iya acara mangga silakan sekarang. Pak. Mohon. Mangga Keluar silakan Bapak ya. Ibu kalau barangkali ada yang apa ada keperluan sebenarnya nggak Bapak silakan mangga. Ya. Ya makasih ya Pak. Mangga silakan. Nanti absensinya saya lihat dari rekaman video nanti saya absen langsung sama Ya, saya Bapak Ibu siap. ya. Mangga silakan Pak. Saya lanjut Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi saya akan mungkin di pertemuan sekarang hanya membuka cakrawala yang lain lah. Kalau tadi Pak Yuda misalkan mengajarkan mata kuliah apa tadi Pak Yuda? Ada yang masih Statistik ingat? sama Matematika diskrit sama statistik Pak. statistik. Nah, kayak matematika diskrit itu kan nanti misalkan akan melakukan proses penjumlahan, aritmetika dan sebagainya ya gitu. Yang itu pun sebenarnya ya yang dilakukan oleh komputer.
Komputer jago kalau dibuat seperti itu. Ya, karena dia kan bisa mengkalkulasi itu dari apa? Penjumlahan dengan kondisi bagaimana gitu kan. Nah kan coba aja manusia nih misalkan apa ibu lah misalkan 100 kali 200 juta bagi 500 tambah kurang ini kita perlu proses yang lama. Tapi komputer coba ya dengan ada alat bantu program. Ketik keluar jawabannya. Ya, nanti adalah perbedaan lah antara manusia dengan komputer dan makanya kenapa komputer itu kita butuhkan gitu. Ya. Oke, nah ini jadi manusia menggunakan bahasa kayak color, font, size, ada big color, ada teks, label, kita udah paham makna itu. Padahal komputer itu sebenarnya menerjemahkannya ke seperti ini. Nah, makanya kenapa munculnya salah satu ya, jadi kita bahasa manusia, komputer bahasa komputer atau bahasa mesin lah. Nah, bagaimana menghubungkan antara kita manusia dengan bahasanya manusia, komputer dengan bahasanya komputer, makanya munculnya disebut dengan bahasa pemrograman. Ini supaya apa? Supaya komputer itu terbantukan. Dia bisa mengenali apa yang kita perintahkan dan kita pun bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari kode-kode yang kita masukkan. Gitu. Makanya bersyukur bagi orang-orang yang mereka membuatkan bahasa pemrograman bagi kita. Ya, Bapak Ibu kan misalkan sekarang di desa ada aplikasi Siske Udes. Itu dibuat dengan bahasa pemrograman. Bapak Ibu tinggal hanya klik open, input, save, print, itu kan tinggal klik gitu. Karena itu kan dibuatkan oleh bahasa pemrograman yang bahasa tersebut dia akan menerjemahkan ke bahasa komputer hasilnya dikembalikan lagi ke bahasa yang dipahami oleh kita. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Yang sekarang Bapak Ibu pakai misalkan ada Visual Basic, ada PHP nanti belajar, JavaScript nanti belajar, SQL, C++, nanti Visual Basic Pascal, kemudian ada juga Java, ada Android. Walaupun ada banyak lagi Bapak Ibu ya, ada misalkan contoh ada SQL, ada XML, ada Python, ada MATLAB, dan sangat banyak lagi. Nah, tadi saya katakan bahwa manusia dengan bahasa manusia, komputer dengan bahasa komputer. Nah, bagaimana menghubungkannya? Ada disebut dengan bahasa pemrograman. Nah, apakah hanya satu bahasa pemrograman? Hanya satu jenis lah gitu. Apakah bahwa PHP itu sama dengan COBOL? COBOL itu sama dengan Fortran, sama dengan misalkan DOS, misalkan sama dengan Ruby, sama dengan yang Lisp dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu ingat ya di mata kuliah harusnya PTI ya, sejarah teknologi informasi atau sejarah komputer lah. Bahwa nanti ada bahwa IT itu kan komputer itu ada hardware, software, brainware. Nah, ketika berbicara software, nah ini Bapak Ibu nih lihat. Salah satu literaturnya misalkan di sini. Bahasa pemrograman ada juga tingkatan, ada bahasa mesin, bahasa assembler, dan bahasa tingkat tinggi. Ya. Atau ada juga di sini yang mengelompokkan yang keempatnya bahasa yang problem oriented. Jadi yang spesifik menyelesaikan masalah tertentu. Nah, kalau bahasa mesin tadi ya. Jadi komputer itu bahasa mesin 01 ya. Assembler atau assembly lah, itu lebih di atasnya sedikit lah, itu lebih simbolik. Nanti ada kode-kode, nanti itu kode-kode tersebut FC3H, nanti itu akan 010101 apa gitu. Ya. Kode-kode misalkan apa ya yang terkait bahasa assembler itu nanti bahwa untuk mengeprint itu nih misalkan nih saya coba nih saya ketikkan misalkan contoh bahasa assembly misalkan nih contoh bahasa assembly. Nah misalkan ini
Nih, contoh ada mob AH, misalkan 02H. Nah, ini saya ngerti bahwa mob itu kan dari mob pindah ya. AH itu misalkan penyimpanan dari memori di sana. Nah, ada mob DL. Nah, 22H itu kode-kode. Nah, ini lebih lebih apa ya dibanding dengan bahasa mesin itu kan cuma 1010 gitu. Nah, Bapak Ibu bisa nanti dulu sih ada mata kuliahnya Bapak Ibu ya. Eh, mata kuliah itu bahasa assembler misalkan ya nih. Saya lihat contoh ambil contoh. Dulu ada mata kuliahnya waktu zaman saya itu namanya itu bahasa rakitan atau bahasa mesin. Nah, misalkan nih saya tampilkan nih. Ini bahasa assembler. Program untuk menampilkan sebuah karakter. Ada model small, dot kode, ORG 100H, mob AH2, mob DLB, interrupt 21, interrupt 20. Nah, interrupt INT 21H ini ada maknanya. Ada yang untuk mencetak, untuk menutup, dan sebagainya gitu. Nah, ini nih realisasinya tuh. Jadi untuk menampilkan huruf B saja nih ada penjelasannya contoh nih. Model small, artinya kita itu akan membuat program memori kecil. Nah, dot kode artinya berpasangan dengan ORG, ini akan membangun satu segmen. Nah, ini mulai berarti ini awalnya ya. Mob AH2, ini berarti menampilkan karakter disimpan dalam register namanya DEA. Nah, DEA di sini nanti kita kasih, ini akan kita cetak gitu, huruf B gitu. Kita hanya mau cetak huruf B, tapi panjangnya Bapak Ibu ya, harus seperti ini kalau dengan bahasa assembler. Nah, antara 21H dengan 21H untuk menampilkan sebuah layar. Jadi kalau tanpa ini nggak akan tampil gitu. Nih, mencetak kata ya. A, mob AH, interrupt 21 cetak. Mob DE lagi, simpan lagi di register N. Interrupt cetak lagi. L, pindah S. Berarti nanti cetaknya itu adalah ANIS, jadi Anis. Nah, ini bisa sampai sepanjang segini Bapak Ibu ya. Ya, untuk mencetak satu kata ini Anis misalkan itu panjang segitu. Ini contoh bahasa assembly. Ya, yang tadi misalkan saya sampaikan di sini ya, ini udah lebih mungkin dipahami lah gitu ya. Tapi kan lebih sulit Bapak Ibu ya dibanding dengan Bapak Ibu misalkan kalau mau mencetak kemarin ya, kayak misalkan di apa Bapak Ibu C++ ya, C++ misalkan nih kemarin Bapak Ibu belajar C++ misalkan cetak teks misalkan. Kenapa Ibu tinggal cuman gini aja. Print nama teksnya apa gitu kan. Bandingkan ini siapa itu bahasa tingkat tinggi nih. Tinggal misalkan kalau mau mencetak itu kan tinggal gini tuh. Cout hello C++. Tinggal cout misalkan Anis. Keluar tadi Anis. Hanya satu baris. Ya, cout Anis. Cuma satu baris Bapak Ibu. Tapi bandingkan tadi dengan bahasa ini, mau mencetak satu kata aja, lihat berapa baris kodenya. Tidak boleh ada yang salah. Ya ini yang saya katakan bahwa bahasa tingkat tinggi itu lebih mudah, lebih manusiawi. Lebih banyak kontrol, lebih mudah gitu. Menulis if else gitu lebih mungkin kan. Tinggal print atau shout atau read kalau membaca cetak gitu. Tapi kalau ini harus nyimpan dulu memorinya, alokasikan dulu ke mana, apa yang mau dicetaknya gitu, satu-satu per karakter. Ini bahasa assembly. Jadi bahasa tingkat tinggi lebih mudah, ini cenderung sulit. Nah ini bahkan bahasa lebih sulit. Ini bahasa mesin. Bapak Ibu tinggal searching aja nanti nih bahasa mesin. Contoh. Komputer misalkan ya. Tinggal misalkan bahasa mesin, tingkat rendah, menengah ini beberapanya. Nah, tinggal di ini kan nanti gitu. Simbol-simbol yang apa ya, yang lebih sulit gitu kan. Nah, itu dicari lah Bapak Ibu ya gitu.
Yang penting di sini saya tekankan bahwa ketika bahasa tingkat rendah dengan bahasa menengah atau tinggi ini sudah sulit, assembler itu dia udah seperti ini. Bandingkan dengan yang C++ yang lebih mudah kayak tadi. Hanya untuk menampilkan sebuah teks. Nah, kembali ke sini. Nah, jadi intinya bahwa ada tingkatan-tingkatan dari sebuah bahasa pemrograman. Semakin tinggi tingkatnya itu semakin mudah bagi manusia. Nah, semakin rendah itu semakin sulit. Ya, dia cuma 01, ini kayak tadi mob AH, DE, interrupt 21, interrupt 20. Kalau ini udah tinggal print X, print 1 tambah 2 muncul langsung. Kalau ini mungkin harus proses dulu. Oke, next. Nah, ini bahasa mesin nih, contohnya nih. Ini saya juga ada contoh nih, nanti dibaca boleh ya. Bahasa kode-kode yang dapat dimanifestasikan oleh mesin komputer. Bahasa ini disebut dengan native kode tergantung terhadap mesin. Saya pernah ini kode biner 01. Misalkan untuk mesin IBM 370, misalnya gini. Ketika kita buat 00111 ini kan 1835. Artinya kita akan mengisi register 5 ke register 3. Nah, ini kalau bahasa itunya gitu. Saya pun kalau bertanya, Pak, otakku jago nggak bahasa mesin? Nah, jujur saya nggak concern ke sana gitu. Karena kan kebayang kita harus memahami beberapa perintah-perintah ini. Kalau tadi kan mob, DL, DH, interrupt 21 itu sudah ada kata-kata keyword lah gitu. Kalau bahasa assembler mungkin kita lebih mudah lah bisa dipelajari. Dan pun saya sudah belajar lah. Padahal ini dulu dosen saya gitu. Tapi kalau misalkan bahasa mesin itu lebih sulit. Tapi keuntungannya apa? Ini cepat. Nah, kerugiannya apa? Sulit dipelajari manusia. Assembly ya atau assembler ini bahasa mesin, setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dan dalam bahasa mesin. Misalnya add. Nah, kalau menjumlahkan kan tinggal misalkan add sub untuk mengurangi, mul untuk perkalian. Jadi ada kode-kode kayak gitulah, ada simbol. Tapi kan ini lebih sulit harus ingat dibanding dengan bahasa sekarang. Kalau menambahkan kan tinggal gini tulis print 5 tambah 6 muncul hasilnya. Ya, misalkan print 10 kurangi 2, print 8 kali 3. Itu kan lebih mudah kalau bahasa tingkat tinggi. Tapi kalau bahasa assembler harus apa? Harus mengerti kayak mul, sub dan sebagainya. Dia harus dihafal kata-kata tadi. Mob misalkan memindahkan. Assembler juga memiliki program untuk mendebugnya misalkan ya. Dulu saya belajar nih turbo assembler dan debugnya pada DOS. Ini akan mencocokkan token dari awal sampai akhir. Dan kemudian nanti setelah cocok dikodekan ke bahasa mesin, bisa dieksekusi oleh mesin. Kelebihannya eksekusi juga masih cepat ya, bisa pelajari daripada bahasa mesin ya, betul. Ada sisinya bahwa dibanding kita mempelajari bahasa mesin, ini lebih mudah bahasa assembler. Dan hasil file kompresinya juga sangat-sangat kecil. Karena tadi kan ini bahasanya masih bahasa teks aja gitu, di notepad pun selesai. Nah, kekurangannya ini masih tetap sulit dipelajari dan juga programnya pun bisa sangat panjang. Ingat tadi ya, nih contoh yang tadi ya. Untuk mencetak satu huruf itu perlu beberapa baris. Jadi bandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Ini lebih mendekat dengan bahasa manusia dan bahasa inilah nanti yang akan dibahas pada mata kuliah ini Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita tahu ada bahasa mesin, bahasa assembly, dan bahasa tingkat tinggi, tapi yang akan kita bahas di mata kuliah teori bahasa otomata kita, ini bahasa tingkat tinggi. Nah, karena sebenarnya bahasa tingkat ini pun dibuat itu membantu kita bahasa manusia ke bahasa tingkat tinggi. Nah, oleh bahasa tingkat tinggi ini nanti diproses sedemikian rupa untuk dikenali oleh mesin. Sebenarnya sama-sama aja gitu. Ini yang akan kita pelajari ya Bapak Ibu ya gitu. Kenapa komputer bisa mengenali perintah ini gitu. Nah, bahasa ini juga banyak memberikan fasilitas kemudahan buat program, misal nih variabel. Kita bisa tentukan tipe datanya, konstanta, kontrol if else, pengulangan dengan loop, function, prosedur. Nah, contohnya adalah misalkan
Ada itu bahasa Basic, Pascal, C++, Java, itu semua sudah mengeluarkan bahasa tingkat tinggi. Yang Bapak Ibu pelajari ya kayak kemarin Basic, C++, nanti belajar Java, Web, itu semua bahasa tingkat tinggi. Kan lebih mudah ya, print, read, jumlahkan, muncul hasilnya, itu lebih mudah. Ini yang akan kita pelajari ya di mata kuliah kita ya. Jadi bahasa di sini adalah bahasa tingkat tinggi. Tapi Bapak Ibu harus paham bahwa ada bahasa lain yang lebih rendah dibanding ini, yaitu bahasa assembly dan bahasa mesin. Yang itu sebenarnya dulu di awal itu dibuat oleh manusia. Nah, ada banyak generasi Bapak Ibu ya, tingkat tinggi itu ada generasi 3 misalkan ada Pascal, C++. Keempat ada DLP ya, ini visualnya. Jadi kalau Pascal itu kan teks ya, pemrograman berbasis teks artinya nggak GUI ya, command line. Nah, Pascal itu nanti visualnya itu menjadi DLP karena DLP itu undernya adalah Pascal, sintak-sintaknya. Tapi kalau misalkan C nanti ada visual, .NET. Kalau ada bahasa basic, jadi visual basic. Nah, keuntungannya apa? Ini mudah dipelajari, mendekati permasalahannya akan dipecahkan, dan kode lebih pendek. Kayak tadi kan, tinggal siawet, teku gitu. Tapi kalau tadi kan harus mau AH, DL, C, diterap 21, mau DL, E, dan lain-lain. Nah, tapi kerugiannya, nah kenapa eksekusi menjadi lambat? Karena kan sebenarnya apa yang kita misalkan kayak tadi lah misalkan, Ciawet atau print Stimik Tasikmalaya. Nah, itu kan cepat dari sisi kita memahami sebagai manusia. Tapi untuk dipahami oleh komputer, nah bahasa tingkat tinggi itu nanti harus memproses ya, menerjemahkan ke bahasa assembler atau bahasa mesin, baru dikenali komputer. Baru nanti oleh komputer diproses lagi, dicetak, ditampilkan ke layar, kan gitu. Ya, memang sih ya, istilah lambat di sini bukan berarti jadi ada jeda, enggak juga, cuman dibandingkan si urutannya itu lebih banyak prosesnya bahasa tingkat tinggi itu. Nah, kalau bahasa yang berbasis pada bahasa spesifik misalkan SQL, nah itu lebih kan language ya atau regex ya, menyesuaikan pola. Ini juga memang sih masuk ke bahasa tingkat tinggi, tapi ini spesifik untuk orientasi gitu ya. Nah, SQL, select nama, alamat, prom, tabel mahasiswa. Cilek misalkan penerima bansos, where desa misalkan Cimerak. Itu kan spesifik lebih mudah gitu ya. Pola untuk ambil datanya. Nah, mata kuliah teknik kompilasi, nah ini nih lihat Bapak Ibu ya. Jadi kompilasi ini berarti kita mengkompilasi dari bahasa manusia dikompilasi menjadi bahasa mesin. Itu ya. Jadi istilah kompilasi di sini itu tentunya berarti kita bagaimana menjabatani antara bahasa yang dipahami oleh manusia dengan bahasa yang dipahami oleh mesin. Nah, harus ada proses namanya kompilasi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ini sisanya slide masih sangat banyak ya. Ini ada introduction tentang komputer program ya. Ini silakan bisa dibaca ya. Ini menurut Klaus Wirth. Nah, misalkan gini, ada problem, masalahnya apa sih? Kita kan untuk mencari solvingnya. Misalnya gini, kayak tadi lah, kita mau mengetahui ya, kita punya bilangan misalkan 125, itu ganjil atau genap gitu. Nah, anggaplah kita itu mohon maaf belum belajar belum sekolah lah. Nah, anak kecil misalkan ditanya itu kan mungkin belum ngerti, tapi dia dengan bantuan komputer bisa gitu. Dengan bantuan apa? Nah, program nanti dia tinggal masukkan input, masukkan sebuah angka 125, klik proses, nah muncul. Itu bilangan ganjil misalkan. Nah, itu kan problemnya apa, solve-nya apa. Nah, bahasa pemrograman VB tadi kan dia hanya membuat interface antar muka untuk menerima inputan. Nah, yang prosesnya siapa? Nah, dia itu melalui tadi instruction-nya tadi ya. Coding-codingnya tadi ya. Makanya kenapa ketika Bapak Ibu belajar VB bahasa pemrograman ya itu powerful asal di-coding dengan benar oleh manusia. Nah, proses dari instruksi manusia, nah ke jadi bilangan-bilangan mesin tadi 1010, nah itu disebut dengan tadi kompilasi tadi.
Ini kita lihat nih ya. Problem solver. Kita lihat nih. Sebuah source program menjadi objek program. Source kodenya, coding-coding tadi ya, dikompilasi. Kalau ada error nanti ngasih error. Kalau nggak error nanti jadi executable. Makanya ada paya.exe-nya ya gitu. Kalau udah nggak error ya gitu. Yang lewat yang namanya proses compiler atau kompilasi. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih sini gambaran kompilasi itu seperti itu gitu ya. Nah, kesininya misalkan ya arti katanya ya teknik kompilasi itu teknik itu metode atau cara menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Kompilasi itu adalah menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu. Sehingga kalau definisi teknik kompilasi berarti cara untuk menerjemahkan dari instruksi-instruksi program yang dibuat oleh kita sebagai manusia, ya, kemudian dimasukkan ke dalam satu bahasa target yang dimengerti oleh alat atau mesin tersebut. Nah ini nih, kalau menurut Wikipedia, ini compiler is a computer program or set of program that transform source code right in a programming language into another computer language. Nah, jadi ada targetnya ya, ada sumbernya, targetnya ya. Awalnya kebanyakan itu adalah binary form. Gitu ya. Nah, kenapa mesti dilakukan kompilasi? Ya supaya agar bisa dipahami oleh bahasa yang lain. Nah, supaya bisa dipahami tersebut, nah ada disebut istilah translator ya. Untuk dapat eksekusi suatu program dalam bahasa tingkat tinggi harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin. Sebuah translator melakukan pengubahan kode program ke dalam kode target. Kode program biasanya satu bahasa tingkat tinggi. Kode target biasanya bahasa Yasin yang dimengerti oleh komputer. Jadi sekali lagi tadi ya, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, nah itu sebenarnya alat bantu kita, ya. Perintah print itu bahasa kita memahami, tapi oleh translator tadi itu diterjemahkan sehingga komputer paham. Karena komputer awalnya nggak paham print itu apa. Tapi kalau diubah print tersebut jadi kode-kode bahasa mesin, nah itu akan memudahkan. Ini contohnya nih. Source kodenya paya.asm ya. Ini kalau objeknya bahasa mesin ya. Nah, turbo assembler dan macro assembler. Nah, ini assemblernya jadi objek kode berupa paya.exe atau .com. Nanti tinggal dijalankan aja kalau sudah di proses assembler. Ini objeknya bahasa mesin. Nah, ini objeknya bahasa mesin, source-nya misalkan dari mesin yang berbeda. Lihat. Source kode, dikompilasi, objek kode, dieksekusi, tambahin data, jadi ada hasil. Jadi ada proses compile time dan runtime. Oh ini kan assembler ya, proses translator. Jadi translator itu ada jenis pertama disebut dengan proses assembler. Kalau proses compiler atau kompilasi itu adalah jenis translator yang kedua. Bedanya ini. Kalau ini kan cuma satu ya. Kode, kemudian proses assembler jadi objek kode yang sudah jadi file executable. Kalau yang ini, source kodenya dikompilasi jadi objek kode, kemudian mesti dieksekusi ya dengan tambahan data nanti jadi hasil. Ada compile time, nah ini, dan runtime, execution time. Ini translator jenis kedua. Nah ketiga, nah ini namanya interpreter. Jadi yang banyak mungkin sekarang istilah itu ada bahasa compiler dan bahasa interpreter. Nah bedanya apa? Nah kalau compiler ini adalah menghasilkan objek kode, sumbernya sama ya, ada source kode, ada data. Tapi kalau oleh compiler jadi objek kode dulu, baru dieksekusi. Tapi kalau interpreter, dia itu source kode ditambah data jadi translator. Menjadikan hasil. Jadi source kode ini data ini proses dalam waktu yang sama. Kalau tadi kan dikompilasi dulu baru dirunkan. Ada beda itunya lah ya dari antara jenis-jenis translator yang ketiga antara interpreter dengan compiler. Nah, ada perbedaannya di sini ya. Nanti ini baca bahasa Inggris lah. Saya kira Bapak Ibu sudah lulus lah bahasa Inggris. Ini prosesnya ya nanti ya. Source program, lexical analisis, syntax analisis, intermediate, code optimization, object code, dan yang lain sebagainya.
Nanti ini next akan dibahas di selanjutnya. Nah, ini program objek programnya, analisis, leksikal, sintak, parser, semantiknya, dibuat kode, kemudian dari kode tersebut dioptimalkan sehingga nanti jadi objek program. Nah, multikompilatornya di sini adalah aspek kecepatan atau proses kompilasi untuk program objek dan juga integrasi dari environment. Sejauh mana environment tersebut itu lebih lengkap ya. Istilah-istilahnya misalkan source language, ini bahasa sumber. Source code ini kode yang akan dikompilasi atau diinterpreter ya. Objek kode ini program hasilnya, objek filenya ini file hasilnya, biasanya file.obj atau .o. Ini target mesinnya. Nah, kemudian nanti ya di sini pun nanti bagaimana kita merancang bahasa pemrograman dengan berdasarkan tadi bahwa kita punya translator. Jadi antara bahasa manusia dengan bahasa mesin kan ada namanya translator. Nah, kita manfaatin bahasa pemrograman. Nah, kita lihat nih ya, ini sedikit lagi ya. Nah, konstruksi di sini ini mirip dengan instruksi. Contoh, write pada Pascal merupakan instruksi untuk menampilkan pada layar. Jadi kan ketika kita tulis write, nanti tampil di layarnya. Atau mungkin misalkan bahasa alami ya yang digunakan dengan sintak misalnya seperti ini. Oh, Ibu kan paham artinya ini ya. If nilai lebih dari sama dengan 65, then write lulus. Artinya kalau nilai Bapak Ibu lebih dari sama 65 itu lulus gitu. Ini kan bahasa alami ya gitu. Makanya ini mirip. Jadi mirip ketika isu tersebut itu mirip dengan bahasa keseharian kita. Gitu. Ini untuk apa? Untuk kejelasan dan kemudahan pembacaan. Nah, matematika nih yang tadi diajarkan Pak Yuda ya, dosen Boda ya. Ini kan aturan, contoh kayak gini nih. B sama dengan 3 kali 4 tambah 5. Nanti ini akan paham urutan mana dulu yang akan diproses. Apakah penjumlahan dulu, karena ada kurung, atau ada perkalian dulu. Nah, dia akan memahami itu. Ya, karena komputer sudah diajarkan itu, gitu. Mana prioritas dari operasi aritmetika. Ini kan beda. Kalau ini pakai kurung, jelas lah kurung dulu. Kalau misalkan nih 3 kali 5, 3 kali 4 tambah 5. Apakah dikali dulu atau di jumlah dulu? Itu kan ada ya aturan. Nah, saya kira mungkin itu pengantar untuk kita ya. Jadi tujuan kita bahasa pemrograman itu adalah apa? Ya, tujuan merancang bahasa pemrograman ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kenapa kita merancang bahasa pemrograman? Karena kita paham tadi ya, kita manusia pengen menggunakan komputer. Kalau kita nggak ada aplikasi yang bisa menjembatani itu, ya kita sulit komunikasi. Makanya muncul gitu. Bagaimana caranya kita memanfaatkan bahasa pemrograman? Belajar bahasa lah intinya gitu. Nah, program sulit dimengerti, akan terjadi kesulitan pemeliharaan, tidak dipahami, sintak, makanya kita harus berkomunikasi. Mencegah kesalahan. Bahasa pemrograman yang baik perlu mengidentifikasi error sehingga akan mendeteksi kesalahan. Kayak gini misalkannya kalau ini ada bahasa sintak Java ya, kalau pas error kan ngasih tahu error itu apa sih. Gitu. Jangan sampai nggak jalan, nggak error gitu, nggak ngasih tahu itu nggak bagus buat programnya. Makanya mesti harus mencegah. Ini contoh mendeteksinya gitu. Ada error, nanti dipaskan nih. Makanya ketika error kan muncul nih ya ada unknown identifier, artinya pengenal tadi identifier tadi belum dideklarasikan. Duplicate identifier, ada pengenal yang sama. Sintak error berarti ada karakter yang tidak diperkenalkan. Misalkan kurang tanda petik, kurang titik koma dan sebagainya misalkan. Ini mesti seperti itu ya kalau bahasa pemrograman yang bagus. Usability-nya pun harus diperhatikan, artinya apa? Kemudahan ketika objek dibuat itu bisa dibuat ulang. Ya, harus ada misalkan perubahan, update, supaya lebih nyaman ya pemrogramannya tersebut. Termasuk efektivitas. Ya, artinya pemrograman tersebut bisa misalkan dibuat sesuai dengan keinginan dari pemrograman.
Compilability artinya bisa di-compile ya, bisa dengan rupa ditambahkan, di-interpreter gitu kan. Kemudian kalau ada penulisan kode ulang bisa di-update ya seperti itu. Nah, tujuan lainnya ini banyak ya. Efisiensi, machine, dependent, uniformity, generalisasi, dan lainnya. Nah, saya kira mungkin Bapak Ibu ya gambarannya ini nanti dibaca dulu ya. Ini terkait apa nih? Microstructure, ekspresi, nah, tipe data. Nah, kenapa ada tipe data lah misalkan seperti itu. Jadi tipe data itu contoh kalau di bahasa assembly itu nggak ada tipe data. Tapi kalau misalkan kita di bahasa VB kemarin ya atau C++ kan ada tipe data. Itu tujuannya apa sih? Nah, itu ya. Nanti struktur kontrol ya kayak BGN, kalau di Pascal, kalau kayak di C++ kan ada diawali dengan file header, dengan fungsi main, ya. Diakhiri dengan tanda kurung, kurawa dan sebagainya. Ini kan untuk mengawali statement-statement. Ya, saya kira untuk ini nanti bisa dibaca ya. Ini sih nggak usah lah ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita pelajari untuk bahasa ini. Jadi kita sekali lagi kita manusia akan mengembangkan komputer. Masalahnya komputer itu dia mesin, bahasa mesin. Kita bahasa manusia. Otomatis antara manusia dan komputer harus ada penerjemahnya. Ada translatornya tadi ya. Nah, ada bahasa pemrograman, walaupun nanti ada yang tingkat bahasa mesin, bahasa assembly, bahasa tingkat tinggi, tapi itu kan alat bantu kita untuk berkomunikasi. Nah, makanya kita mesti belajar bahasa. Paling tidak kita belajar bahasa tingkat tinggi. Supaya apa? Supaya komputer memahami apa yang kita instruksikan, sehingga komputer bisa memberikan gambaran bagi kita. Nah, saya kira Bapak Ibu itu untuk sesi sekarang ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Ini contoh yang tadi ya, sekali lagi nih saya berikan contoh. Ketika kita dengan C++ mau mencetak nama, tinggal cout nama. Tinggal print nama. Saya satu baris seperti itu nih. Atau kemudian pakai fungsi-fungsi paling 4 baris lah misalkan. Tapi kalau dengan bahasa assembly kayak tadi nih, kita mau nyetak nama harus berapa baris tuh? Ya, harus berapa baris itu? Dengan sintak-sintak atau bahasa keyword-keyword kayak move, interrupt 21, interrupt 2H, H, 20, model dan sebagainya. Kita harus paham itu. Tapi kalau tadi tinggal panggil library, masukin perintah, kenali, selesai. Itulah bedanya bahasa tinggi, tingkat tinggi dengan bahasa rendah atau bahasa assembly. Saya kira itu aja Bapak Ibu, barangkali mangga apakah ada yang ditanyakan mungkin untuk bahasan hari ini, walaupun ya maaf mungkin kalau misalkan ya agak ya malam-malam ini apa agak berat bahasannya gitu ya, tapi paling tidak mudah-mudahan ada ketertarikan lah ya gitu. Jadi kita manusia itu komputer, gimana komunikasinya gitu. Makanya ada ilmunya sekarang, ilmunya dari bahasa otomata. Supaya komputer paham, kita bisa memberikan perintah, komputer memahami, dan hasil yang diberikan oleh komputer, kita pun bisa memahami. Saya kira itu Bapak Ibu, enggak barangkali ada yang mau ditanyakan. Sekarang jam 19.45, atau mohon maaf nih, lewat nih sedikit ya. Mangga silakan Bapak Ibu. Bingung, Pak. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mungkin masih bingung, mungkin Pak Bayu bingung, Pak Evita bingung, Pak Dadan, misalkan Amari bingung, gitu kan. Kalau mungkin untuk aspek ininya minimal dicoba dibaca aja, dan nanti mungkin yang akan ditekankan oleh saya ya untuk ini memang saya nggak akan terlalu berat lah. Nanti kita akan belajar suatu ini ya, suatu pemodelan bagaimana mengenali suatu bahasa, string, ya alfabet dan sebagainya. Mungkin saya akan tekankan di sana. Sehingga nanti studi kasusnya nanti
saya berikan contoh bagaimana mengenali ini gitu. Ini apakah error atau tidak? Apakah dikenali atau tidak bahasa ini gitu. Nah, tentunya kaitannya dengan komputer, dengan logika komputer. Dengan dalam konteks mesin yang kita program nanti. Ya, mungkin sekarang nggak akan tergambar, mudah-mudahan minggu depan lebih tergambar dan lebih interest di sana. Saya perdalam di itu aja lah, sehingga logika dari Bapak Ibu critical thinking atau computational thinking ya, bukan critical thinking. Bagaimana kita bisa berpikir seperti komputer atau komputasional. Sebuah rule bahasa mesin, masukkan sebuah kata atau apa inputan, nah itu akan diterima atau tidak. Nah itu aja sih nanti mungkin penekanannya ke sana lah. Sehingga mungkin lebih dipahami bahwa komputer sebenarnya lebih dari kompleks itu, tapi secara sederhana itu seperti itu. Mungkin minggu depan lah kita bahas itu. Oke Bapak Ibu, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin kalau tidak ada yang bisa mau ditanyakan atau didiskusikan, saya akhiri sesi yang kedua ini. Ya, Mangga, gimana? Izin Pak. Siap, Mangga. Ini tangkapan saya hari ini ya Pak. Mangga, siap. Untuk ini gitu ya. Intinya antara komputer dan manusia itu harus ada interaksi gitu kan. Betul, Pak. Maksudnya interaksi itu manusia dan komputer berkaitan dengan bentuk fisik atau berbentuk mesin gitu, seperti itu. Tapi tertangkap sama saya seperti itu Pak untuk sementara. Jadi intinya sama komputer dan manusia itu ada interaktif lah gitu. Maksudnya apa gimana? Bagus Pak, betul ya. Paling tidak menangkap itu kayak gini Pak. Kita bisa mengoperasionalkan televisi Pak. Nah televisi memang kan kalau anggaplah benda mati ya Pak ya. Nah kita manusia benda hidup. Nah bagaimana kita berkomunikasi dengan katakanlah televisi? Karena si televisi itu sudah diprogramkan ya Pak ya. Kita ketik tombol power nyala gitu ya. Kemudian ketika kita pindahkan ini, pindah channelnya gitu ya Pak ya. Kan di dalamnya itu sudah ada program sebenarnya kan gitu. Ya. Ya betul ya Pak ya. Jadi nambah volume naik. Nah dia mengenali lah walaupun itu konteksnya ya televisi sendiri sebenarnya lebih terbatas lah ya gitu. Nah sekarang kita dengan komputer Pak betul ya. Komputer kita misalkan bisa apa ya, kalau sekarang kan nggak kelihatan itu karena sudah grafikal Pak. Ketika kita mau ngeprint itu kan dengan mudah sekali, misalkan Ctrl P udah ngerti gitu ya, komputer itu Ctrl P itu ya Pak gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya si komputer itu ngerti nggak sih gitu, ketika ditekan tombol Ctrl dengan P itu dia akan ngeprint. Nah sebenarnya itu ada proses tadi translator tadi Pak gitu. Ya betul Pak. Ya itu ini apa ya? Memang betul Pak. Kalau misalkan Pak kalau di lapangannya gimana sih gitu? Ya ini kan memang sekali lagi Pak ya, Bapak Ibu kuliah informatika itu kita tidak selalu memikirkan yang praktis atau teknis di lapangan gitu. Ini lebih ke teoritis dan apa ya, dan saintis lah gitu Pak ya. Itu kan? Yang mungkin orang nggak mikirin gitu. Tapi kan kayak tadi lah Bapak sambil contoh tadi ya. Belajar apa Pak Visual Basic ya atau C++ dulu kan ya. Menampilkan nama sendiri tinggal kok si out print itu kan karena bahasanya tinggi gitu C++ itu. Tapi ketika saya contohkan tadi yang bahasa assembler itu masih panjang Pak gitu. Nah itu mungkin maksudnya gitu ya Pak. Sayangnya bahasa Inggris gitu ya, itu bahasa pemrogramannya. Kalau bahasa Indonesia lebih enak. Nah, karena yang buatnya orang Inggris kebetulan bahasanya. Nah, kenapa betul, Pak? Ada bercandaan lah. Kenapa sih komputer itu dibuat bahasa standar bahasa Inggris? Karena orang yang pertama ini kan orang-orang Eropa semua, Pak, gitu. Gitu orang ya? Sunda ya, Pak. Apanya, Pak? Ya kalau ditemukan sama orang Sunda gitu jadi bahasa bisa Sunda. Jadi kayak gitu, Pak, gitu. Tapi kan karena bahasa Inggris sudah jadi bahasa internasional kan itu yang lebih mudah lah gitu. Karena dulu aspek bayangkan Pak dulu komputer kan semahal gimana ya Pak ya. Bapak mengalami lah mungkin beli komputer itu yang spek rendah tapi mahal. Kalau sekarang kan
aspek harga sudah jadi nomor berapa gitu. Karena tadi orang sudah bisa diproduksi massal komputernya gitu. Makanya dulu mohon maaf misalkan ya komputer platform kalau kita kan rata-rata bawaannya itu apa ya? Produknya Intel ya, produknya yang arahnya ke Windows lah gitu ya Pak ya, Microsoft gitu ya. Sedangkan ada komputer lain kayak Macintosh hardware-nya, Mac OS. Nah, kenapa gitu berpacu gitu masing-masing punya aturan lah Pak ya masing-masing gitu. Karena kan sebenarnya itu mencari target ini ya nanti target seberapa mudah dipelajari gitu. Termasuk kayak smartphone sekarang Bapak Ibu. Tapi pahaminya itu minimal hari ini bagus ya Pak Bayu. Kita manusia Pak. Kita dengan kucing aja Bapak Ibu coba. Kita dengan kucing Bapak Ibu bisa nggak berkomunikasi gitu? Ya, padahal kita manusia punya daya pikir, daya hitung mungkin ya. Apa ya, punya logika sama kan, proses komputer juga punya menghitung, bisa menyimpan, bisa memproses. Kucing juga secara berpikir misalkan. Kucing juga kan bisa membedakan mana makanan mana enggak walaupun mungkin insting itu ya gitu. Kan gitu ya. Nah, ini sekarang komputer benda mati. Kok keyboard bisa ngerti gitu. Ditekan tombol itu muncul. Nah, ada program Bapak Ibu di sana. Software ya, software itu kan nanti bahasa programan juga software gitu. Ya, jadi sekali lagi ini memang mata kuliah tidak praktis, tidak praktikal atau tidak bisa didemokan, tapi lebih memang mungkin nanti banyak ke logika, konseptual dan computational thinking lah nanti. Ya, tapi kalau paham nanti Bapak Ibu memahami, oh iya ya, kalau kita bisa membuat rule dalam aturan sebuah program, nah kalau yang sederhana pun bisa bahasa itu bisa dikenali, apalagi nanti yang kompleks. Ya tinggal bagaimana kita mendeploy atau bagaimana kita memikirkan algoritmanya, logaritmanya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita dimudahkan sama orang-orang yang meneliti itu Bapak Ibu gitu. Termasuk orang yang meneliti mouse, orang yang meneliti keyboard ya, meneliti ini. Karena kalau dulu kan ya Pak Bayu lah, Pak Bayu kalau mau masuk ke Windows kan kalau misalkan setelah mulai muncul Windows ini Pak ya, Windows 98, Windows 2000 berapa loh gitu. Itu kan kita harus masuk ke DOS dulu kan. Klik apa perintah-perintah apa baru masuk ke Windows kan gitu ya. Kalau pengetingan itu dulu namanya WordStar, Pak. Nah, WordStar. Ya, WordStar Lotus itu. Lotus. Nah, masuk ke Windows-nya aja dulu kan Pak, kita ke DOS dulu ya, terus CD apa gitu, perintah-perintah gitu ya, Windows Star gitu kan. Nah, kalau sekarang lihat anak kecil Pak, nyalain aja komputer, klik start program, sekali aja udah bisa buka YouTube Pak gitu. Nah, karena dimudahkan tadi Pak, antara muka komunikasinya itu dimudahkan. Ya, termasuk kayak sekarang kita bisa berkomunikasi via Google Meet kan dulu itu nggak kebayang Pak. Karena komputer aja masih single user. Sekarang ada jaringan, ada internet, bisa kayak gini. Ini daring itu dulu bagi orang itu mustahil Pak gitu. Kok bisa ya gitu. Ya saya kira itu paling Pak dibaca dulu aja ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih yang ada gambaran atau ada yang ditangkap ya kemanapun nangkapnya ya ditangkap aja dulu. Ya mudah-mudahan paling tidak oh iya ya gitu. Jadi kita itu memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu bisa dipikirkan oleh orang-orang yang concern ke sana gitu. Termasuk touchscreen gitu. Kok bisa ya gitu layar bisa dijadikan inputan gitu. Kok bisa mengenali ya gitu. Itu kan bisa dipelajari dengan cara tadi karena pasti ada antara translator lah, antara komunikator lah atau bahasanya itu antara satu interface dengan yang lain. Ya baik dengan perintah. Perintah itu kan kalau konteks perintah itu kan bukan hanya dari keyboard ya Pak ya. Kalau keyboard kan berarti ngetik ya. Keyboard itu kan inputan diketik gitu, teks. Kalau misalkan mouse itu kan diklik gitu ya dari posisi dari koordinatnya dari mouse itu di mana sih? Kan sekarang dengan sentuhan, sidik jari, suara, itu kan bisa jadi perintah juga sebenarnya gitu.
Nah, kita pikirkan dari sisi kita sebagai seorang ilmu komputer, sebagai seorang ilmuwan di bidang komputer, ya iya ternyata itu juga menjadi batu bahasan dalam suatu mata kuliah. Saya kira itu mungkin Pak, tambahannya lah sedikit ya. Ya siapa? Yang lain bagaimana ibu-ibu nih? Ada gambarannya Bu, pusing? Ada sedikit, Pak. Silakan Pak. Jadi kurang lebihnya nanti ini pengantar saja. Nanti saya tekankan sekali lagi ke computational thinkingnya. Nanti kita mungkin 1-2 pertemuan, nanti ada penugasan, nanti presentasi. Bagaimana kita berpikir bahwa komputer itu diprogram. Dan program itu pasti ada rule atau aturan. Nanti aturan itu bisa membatasi mana yang mengikuti aturan, muncul hasil, dan mana yang tidak. Nanti itu cuma bahasa nanti seperti itu. Nanti ada sebuah mesin misalnya nama nanti, tapi mesin itu bukan mesin fisik ya, ini mesin logik. Tapi kalau mesin logik aja bisa di-set, apalagi mesin yang fisik. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi mungkin kalau tidak ada lagi kita tutup ya untuk sesi sekarang ya. Kita akhiri aja ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ya siapa? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk waktunya, untuk apresiasi dan semangatnya. Tetap jaga ya semangatnya, Bapak Ibu masih cukup panjang lah ya untuk menempuh ini. Tapi yakin bahwa pengorbanan ini nanti akan berakhir manis. Dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan, perjuangan, ya sore malam tetap harus belajar. Tapi itulah bagian dari ikhtiar Bapak Ibu untuk menempuh ya bahwa untuk menjadi seorang sarjana itu perlu sebuah perjuangan. Dan insya Allah dengan pengorbanan yang kita jalani dengan ikhlas dan juga sabar, kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu aja paling Bapak Ibu dari saya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya di waktu yang sama. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.